Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 20 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa, mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kelahiran kembali. Pernahkah Anda merasa begitu lelah secara fisik maupun psikis? Bekerja seharian, menyelesaikan tugas pekerjaan, berinteraksi dengan orang yang tidak menyenangkan, berusaha memenuhi berbagai kebutuhan istri, anak, orang tua, dan saudara. Berdoa rutin setiap hari, tapi sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Dalam situasi demikian, perlulah waktu untuk menyegarkan diri kembali. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus. Nikodemus mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Allah karena berbagai mujizat yang telah Yesus perbuat. Tidaklah mungkin seseorang dapat melakukan hal itu tanpa persekutuan dengan Allah. Yesus lalu mengatakan bahwa orang dapat melihat kerajaan Allah bila dia dilahirkan kembali. Di sini, Nikodemus memandang kelahiran kembali secara fisik atau jasmania. Namun Yesus menyatakan bahwa kelahiran yang dimaksudkan lebih bercorak rohania. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita adalah makhluk jasmania dan rohania. Sebagai makhluk rohani, kita perlu menyadari bahwa ada roh di dalam diri kita ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dosa, kesalahan yang kita lakukan membuat roh kita rusak atau kotor. Dalam keadaan demikian, kita tidak dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah, maka kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu mengalami pembaharuan, pemulihan, penyegaran rohani. Pertama, tetapkan niat yang kuat untuk mengalami pembaharuan rohani. Jangan lupa meminta rahmat Tuhan untuk senantiasa menyertai kita. Yang kedua, bersihkan diri kita dari dosa. Bila telah lama tidak mengaku dosa, carilah waktu untuk menerima sakramen pertobatan. Yang ketiga, luangkanlah waktu kita untuk memperdalam hidup rohani kita. Seringlah mengikuti Ekaristi, milikilah jam khusus untuk berdoa, merenungkan kitab suci, dan mengikuti retret atau rekoleksi. Luangkanlah waktu sejenak untuk dapat berdiam diri di hadapan Allah. Semoga demikian. Amin.